Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan kembali berbincang ke Prof. Kusnandi yang merupakan Ketua Riset Vaksin COVID dari Universitas Padjadjaran Bandung. Prof? Ya, oke. Sudah kedengaran suaranya? Sudah, sekarang sudah jelas, Prof. Nah, Prof, kalau bicara soal vaksin tadi, Prof, ini kan ada yang Sinovac kemarin dari Cina. Saat ini sudah dalam fase apa sih, Prof? Sudah uji klinis keberapa dan artinya itu apa? Sekarang ini masuk fase 3. Kalau fase 3 ini lulus, nanti oleh Badan POM dikasih sertifikasi bahwa ini udah boleh dijual. Oke. Tapi sebelum masuk fase 3, harus ada uji klinis dulu. Tadi udah dikatakan oleh Ibu Dokter tadi, mulai praklinis, uji coba pada kimia sama binatang, terus klinis, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 itu pada orang yang terbatas, sekitar 50 sampai 100 orang. Itu untuk keamanannya, ya, dan juga untuk melihat efek daripada menimbulkan zat anti atau tidak. Tapi terbatas sedikit. Tapi fase 2 dia lebih banyak lagi, untuk 400 orang kurang lebih. Nah, fase 3 itu harus ribuan orang. Dan dia harus di beberapa tempat. Nah, dan hasilnya harus sama. Kalau nanti sama, nanti WHO akan menyatakan bahwa ini vaksin ini udah bisa beredar untuk diberikan secara massal kepada masyarakat dan bisa diperjualbelikan. Rencananya jadi, Prof, fase 3 ini sampai kapan mungkin setelah memang benar-benar bisa digunakan nantinya? Pertengahan tahun 2021. Oke. Masih cukup lama berarti ya, fase lumayan. Dan sampai situ ya kita harus physical distancing, cuci tangan, jaga jarak, harus itu. Oke, Prof, boleh nggak memberikan masukan atau gini pencerahan kepada kami semua? Kan selama ini yang diutamakan adalah mencari vaksin dari SARS-CoV-2 ini. Sementara ada juga masyarakat yang positif terkena COVID sudah 100.018. Nah, kalau dari kacamata ilmuwan nih, dari saintis gitu, kenapa vaksin ini yang didahulukan dicari, bukan obatnya dulu gitu, Prof? Kan berbeda kan vaksin dan obat kan? Iya. Baik obat maupun vaksinnya belum ada. Nah, jadi sekarang ini hanya meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak. Belum ada yang mengklaim bahwa ini obat untuk COVID-19, belum ada. Belum Prof, ada. Kalau misalnya mengenai vaksin Sinovac ini sendiri, Prof, ini berarti sudah cukup bagus progresnya ya, sudah masuk ke fase ketiga. Ya. Berarti begini, Prof, ini sebenarnya apa saja, mungkin siapa saja di dalamnya yang akhirnya juga ikut berkontribusi dan nantinya kalau memang sudah benar-benar di-approve, benar-benar akan digunakan begitu di Indonesia? Iya, betul. Ya, digunakan di Indonesia. Kemudian Bio Farma dia mempunyai lisensi untuk menjual ke mancanegara mungkin. Kan Bio Farma itu kan pabrik vaksin yang terbesar di Asia Tenggara. Selama ini udah menjual ke 150 negara di dunia. Kayak vaksin polio kan itu Bio Farma yang punya. Kemudian vaksin tetanus difteri juga Bio Farma. Jadi untuk mencegah ya. Oke, baik. Saya mau ke Bang Arya Sinulinga, jubir dari Kementerian BUMN. Pagi, Bang. Pagi, Bayu. Ya, Bang, kalau bicara soal Sinovac ini ya yang didatangkan dari Cina tadi secara klinis kan sudah dibicarakan oleh Prof itu. Tapi apakah baru si Sinovac ini saja yang diuji klinis atau sebenarnya mungkin ada opsi-opsi lain atau vaksin-vaksin lain yang saat ini juga tengah diteliti oleh Bio Farma? Ya, jadi kita punya dua tahapan lah, bukan dua tahapan, dua bagian untuk mengembangkan vaksin ya. Yang pertama vaksin merah putih yang kita sebut gitu ya, yang saat ini memang lagi diteliti oleh kawan-kawan di Eijkman. Jadi nanti juga kami sudah ada hubungan kerjasama dengan Eijkman, di mana nanti kalau ini sudah juga melalui tahapan-tahapan uji klinis 1, 2, kemudian 3 itu kita udah mulai masuk di sana gitu, sama seperti sekarang. Kemudian kita juga kerjasama dengan ada
internasional. Internasional itu sama kita kerjasama ada 3. Ada WHO juga, ada CEPI, kemudian Sinovac. Nah, cuma di antara semua ini yang cepat memang dari Sinovac yang sudah masuk sampai uji klinis tahap 3. Ada beberapa negara lain memang mengajukan juga kerjasama dengan kita, seperti India, tapi mereka masih uji tahap klinis tahap 1. Jadi memang Bio Farma ini memang jadi partner yang dipercaya oleh banyak negara. Sebenarnya seperti Sinovac juga, ini hampir semua negara juga meminta kerjasama, tapi memang dia memilih-milih juga untuk tempat untuk jadikan partner. Karena kan kita tahu bahwa Bio Farma seperti dikatakan tadi Pak Prof ya, bahwa Bio Farma memang terbesar juga di Asia Tenggara. 75% vaksin polio di dunia itu yang dipegang oleh yang produksi itu Bio Farma gitu. Ada sekitar 11 sampai 14 vaksin sekarang di dunia yang diproduksi oleh Bio Farma gitu. Jadi kita sebenarnya harusnya bangga punya satu pabrik vaksin yang diakui dunia gitu. Gitu Mas. Berarti sejauh ini Sinovac ini yang paling menjanjikan, Bang? Sudah tahap 3 dia. Sudah tahap 3. Ada beberapa negara yang memang tahap 3, tapi yang Sinovac ini yang sudah tahap 3 gitu, Mas. Nah, Bang Arya, untuk membahas soal apa yang klaim begitu kemarin ya. Ini kan juga mungkin di masyarakat banyak sebenarnya orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk meneliti, kemudian ingin ikut mengatasi permasalahan COVID ini. Nah, dalam hal ini yang kaitannya dengan Kementerian BUMN, ada nggak sih kanal-kanalnya orang-orang ini yang mungkin memiliki interest dan lain sebagainya untuk ikut berpartisipasi menghasilkan vaksin begitu, agar tidak ada klaim-klaim saat sini lagi, Bang? Oh ada. Kanal kita ada. Kan kita kan sekarang udah bikin namanya satu holding besar, holding dan holding farmasi. Juga kita punya satu satu konsep besar mengenai farmasi Indonesia gitu. Nah, memang kanalnya nanti ini ada ke Bio Farma. Jadi nanti teman-teman sama Bio Farma dan Indo Farma. Jadi seperti herbal dan sebagainya, ini akan di cover atau bukan di cover ya, artinya diberikan kanal oleh Bio Farma dan Indo Farma untuk masuk ke ruang-ruang itu gitu. Nanti akan ada uji juga diberikan di sana. Kalau nanti proses uji ini selesai atau bagus, baru dia diproduksi sebagai obat atau apapun namanya oleh Indo Farma atau Bio Farma gitu. Ya. Jadi memang proses uji-ujinya nggak akan hilang. Gitu. Jadi kita buat kanal. Bang Arya, kalau melihat kan tadi dikatakan oleh Prof bahwa sebenarnya prosesnya masih sampai dengan 2021. Berarti saat ini kita semua harus menjaga imunitas diri. Dan saat ini juga mungkin nantinya akan semakin banyak bermunculan yang mengklaim obat corona kah, yang mengklaim vaksin kah yang beredar di luar sana yang bisa membahayakan masyarakat kita. Jadi langkah apa yang mungkin diambil pemerintah terkait hal itu, Bang? Ya, ini memang harus kerja sama banyak pihak ya. Baik itu BPOM, baik itu Kemenkes, baik juga kami sebagai industrinya gitu. Kami kan sebenarnya dihilir ini ya. Artinya kalau ada semua produk-produk yang ada, kalau memang layak, kemudian ada proses uji sudah oke, BPOM-nya sudah oke, baru kita masuk ke produk. Jadi kami dari Kementerian BUMN lebih tepatnya dihilir supaya kami bisa produksi lebih besar. Karena sekarang kita harus tahu juga, sebenarnya banyak juga produk-produk herbal kita yang baik-baik dan bagus-bagus. Cuma memang harus proses seperti dikatakan Prof tadi dan dokter bahwa ini adalah proses uji klinisnya harus dilalui. Kalau sudah dilalui semua, maka kita dari BUMN akan mengcover mereka gitu. Jadi kanal kita pasti ada gitu untuk mereka gitu. Baik, Bang, kalau misalnya pun nanti katakanlah dengan apa yang disampaikan oleh Prof tadi 2021 nih ya, Sinovac ini bisa diproduksi secara massal, nanti skemanya ini kayak apa? Mungkin sudah ada bayangan, saya tidak tahu. Apakah sudah ada bayangan akan didistribusikannya seperti apa? Berapa banyak yang diproduksi? Oke, yang pasti sekarang kapasitas kita Bio Farma itu sudah mencapai 100 juta vaksin setiap tahunnya gitu. Tapi nanti sudah kita perbesar kapasitas di akhir tahun ini, kapasitas kita sudah mampu untuk mencapai 250 juta vaksin per tahunnya. Kemarin saya ditinjau langsung oleh Pak Erik dan Pak Erik sudah langsung memberikan support untuk mencapai target 250 juta vaksin setiap tahun.
Setelah itu nanti kita akan produksi. Kalau teman-teman nanti dari yang telah melakukan uji klinis, dari teman-teman Unpad dan Bio Farma yang telah bekerja sama, kalau nanti memang sudah lolos uji klinis, maka kami dari Bio Farma secara pabrik atau hilir tadi sudah siap untuk produksi. Dan ini nanti, nah setelah kita produksi, kami ini ya tahap-tahapannya ya kita langsung distribusikan saja ke semua gitu. Baik. Jadi apakah nanti akhirnya pemerintah akan mengambil gitu ya, artinya untuk membeli supaya diberikan kepada rakyat atau bagaimana kita belum tahu. Tapi yang pasti distribusi kita sudah siap. Baik. Kita punya Kimia Farma yang sudah akan memang sampai level terbawah punya gitu. Jadi kita distribusinya akan bisa gitu, Pak. Baik, terima kasih banyak Bang Arya. Kita tunggu kabar baiknya dari pemerintah. Saya dan juga Bayu mungkin mau jadi relawan nantinya kalau vaksin sudah diedarkan begitu ya. Terima kasih Bang. Sehat-sehat selalu Bang. Ya. Oke, nanti kami akan kembali berbincang dengan 3 narasumber kami, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.